Halo leaders, hari ini saya mau ngobrol tentang tantangan memimpin lintas generasi, khususnya milenial dan Gen Z. Karena faktanya dua generasi ini sekarang memang mendominasi dunia kerja. Oke, yang pertama kita bahas dulu yang milenial ya. Jadi kalau generasi milenial itu mereka sangat menghargai fleksibilitas dan work-life balance. Contohnya mereka suka punya opsi kerja hybrid atau jam kerja yang fleksibel. Kalau dipaksa terlalu kaku, biasanya mereka cepat nggak betah ya, cepat bosen gitu. Nah, tantangannya bagi seorang leaders ya, ketika kita berhadapan dengan generasi milenial ini cenderung lebih mudah pindah kerja kalau merasa karirnya mentok. Jadi sebagai pemimpin penting banget buat kasih ruang belajar, mentoring, dan jalur karir yang jelas. Misalnya bikin program career path atau mentoring one-on-one. Kalau mereka melihat masa depan yang jelas di organisasi, loyalitas mereka akan jauh lebih tinggi. Generasi ini biasanya menghargai fleksibilitas kerja, nggak mau terlalu terikat jam kantor, karena dianggapnya kaku dan mereka butuh pekerjaan yang bermakna. Tapi di sisi lain, milenial juga terkena gampang pindah kerja kalau merasa karirnya mentok. Inilah tantangannya bagaimana kita sebagai pemimpin itu bisa bikin mereka merasa berkembang. Caranya kita bisa berikan ruang untuk belajar, mentoring, upskilling, dan yang paling penting adalah tunjukkan arah karir yang jelas. Generasi milenial akan loyal kalau mereka melihat masa depan mereka di organisasi. Nah, kemudian kita bahas Gen Z ya. Jadi kalau Gen Z, generasi ini tuh cukup unik banget. Mereka tumbuh di era digital, jadi cara komunikasi mereka juga serba cepat. Bayangin aja, kalau kita kasih instruksi lewat email yang panjang, mereka bisa jadi lebih suka kalau ada chat singkat di WhatsApp. Nah, Gen Z ini juga peduli banget sama isu-isu sosial, seperti keberagaman, inklusi, sustainability, dan kalau perusahaan nggak sejalan dengan nilai mereka, biasanya semangat kerja mereka itu turun. Tapi yang paling menantang adalah sisi mental health. Gen Z itu lebih terbuka soal burnout, stres, dan cemas. Jadi sebagai pemimpin kita nggak bisa cuma kasih feedback setahun sekali ya. Mereka butuh feedback cepat dan konsisten. Contoh konkretnya, kalau mereka presentasi dan hasilnya bagus, langsung kasih apresiasi saat itu juga. Untuk hal-hal kecil kayak gitu, itu yang bikin Gen Z merasa dihargai. Jadi Gen Z ini adalah digital native sejati ya, karena dia dari kecil sudah terbiasa dengan teknologi, jadi cara komunikasi mereka juga cepat, singkat, dan lebih suka yang transparansi. Gen Z juga sangat peduli dengan nilai-nilai keberagaman, inklusi, dan isu-isu sosial. Mereka ingin kerja di tempat yang sesuai dengan prinsip hidup mereka. Tapi tantangannya besar ya. Gen Z ini ambisius